Selamat hari Minggu, anak-anak yang ada di rumah. Bunda Rai, Iya Kak, hari ini kita bersuka cita ya. puji Tuhan, harus Kak. Puji Tuhan, yap. Anak-anak walaupun berada di rumah saja harus tetap Semangat, sukacita dan tentunya sehat. Wow, keren ya anak-anak. Anak-anak, walaupun kita semua ada di rumah, tapi anak-anak harus tetap setia mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Saat ini bersama dengan Kak Oya, Bunda Rai, dan Kak Dandi. Mari anak-anak kita bersaat teduh. Gimana ya Bunda Rai anak-anak? Sikap saat teduh? Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, bersaat teduh. Mari anak-anak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah Bunda Rai, Iya Kak, dan juga anak-anak di rumah, kita akan menyambut menghadap Tuhan dari lagu Kidung Ceria nomor 72. Bait yang pertama dengan judul Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Pakai gerakan ya Kak? Pasti dan semangat ya. Pasti ya Kak. Ayo. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Nah anak-anak yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita mulai, kita minta Tuhan untuk membimbing ibadah kita dari awal sampai akhir ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah izinkan kami di sini untuk menaikkan pujian Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau menyertai ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah ini. Kiranya hanya kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah Bunda Rai, Iya Kak. Sebelum nantinya kita akan masuk ke dalam pelayanan firman, Kakak dan Bunda di sini mau mengingatkan anak-anak untuk kita mempersiapkan Alkitab. Apalagi Kak? Alat tulis. Alat tulis tentunya. Iya, bisa juga bukunya ya. Terlebih hatinya Kak ya. Paling penting ya. Hati kita siap untuk menghadap Tuhan dalam pelayanan firman. Iya. Nah anak-anak, kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 223 bait 1. Tuhan kau memanggil aku. Kita pakai gerakan lagi Bunda. Ya tentunya Kak, supaya kita tetap semangat ya Kak. Betul. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyanyi karena Tuhan sudah memanggil kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam pelayanan firman kali ini. Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya untuk kami anak-anak-Mu Tuhan,
untuk membaca, mendengar akan sabda-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, di dalam kami membaca dan mendengar akan firman-Mu ini. Tuhan, kami juga mau Engkau menolong kami untuk kami dapat melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun kami berada. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Halo, shalom anak-anak semua. Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini Bunda Yo akan membawakan firman dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Nah, sebelumnya anak-anak semua duduk yang tenang dan kita akan mendengarkan pembacaan firman yang akan dibawakan oleh kakak kita. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 6 ayat 1 dan 8 yang menyatakan demikian. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, anak-anak di rumah, semuanya tadi sudah sama-sama mendengar ya. Kakak Lita sudah membacakan Alkitab untuk anak-anak semua. Dan sekarang anak-anak semua duduk yang manis karena Bunda akan bercerita dengan tema hidup benar di mata Tuhan. Dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak, dahulu Tuhan menciptakan manusia di sebuah taman. Anak-anak masih ingat nggak nama tamannya? Tamannya adalah Taman Eden. Di Taman Eden, Tuhan menciptakan sepasang manusia yang bernama Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini anak-anak, mereka terbujuk oleh bujuk rayu iblis. Dan mereka memakan buah terlarang yang dilarang oleh Tuhan. Dan itu membuat Tuhan marah. Sehingga Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Setelah itu, manusia bertambah banyak dan manusia semakin berbuat jahat. Manusia saling memusuhi, saling pukul,
tidak mau kalah, egois. Mereka banyak berbuat jahat dan berbuat dosa. Dan itu membuat hati Tuhan sedih loh anak-anak. Sehingga Tuhan marah dan Tuhan mau menghancurkan semua manusia. Tapi ada satu yang Tuhan menjaga karena sikapnya dan imannya kepada Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya. Nuh dan keluarganya diselamatkan lewat bahtera. Dan Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia lagi, asalkan manusia mau bertobat. Nah, anak-anak, dari sini kita mau belajar untuk membuat hati Tuhan senang ya. Hayo, seperti apa ya membuat hati Tuhan senang? Ya, ini seperti gambar ini. Gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar teman yang sedang menolong temannya yang sedang jatuh. Ya, anak-anak harus mau lakukan itu ya. Kalau ada teman yang jatuh, tidak boleh ditertawakan, tetapi ditolong dan dibantu untuk berdiri. Karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, Tuhan mau anak-anak juga melakukan perintah Tuhan, melakukan perbuatan baik, seperti berdoa. Berdoa bukan pada saat mau tidur saja, tapi berdoa juga pada saat bangun tidur, mau makan, atau mau pergi. Atau juga berdoa seperti sekarang ini, berdoa untuk negara kita yang sedang sakit, yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak tidak akan mengganggu temannya atau saudaranya, karena itu perbuatan yang Tuhan tidak sukai. Anak-anak di sini mau nggak disayang sama Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus akan sayang kepada anak-anak yang mau dengar-dengaran pada orang tua, menyayangi kakak atau adiknya, dan mau menolong temannya. Juga mau melakukan perintah Tuhan, seperti berdoa. Seperti sekarang ini, anak-anak juga mendengarkan Alkitab, ya. Dan di masa pandemi ini, anak-anak juga harus rajin cuci tangan, ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir supaya tangan kita bersih dan bebas dari kuman. Karena kebersihan itu akan membangun imun tubuh kita untuk menjadi sehat. Lalu kalau keluar, anak-anak juga jangan lupa memakai masker. Karena di luar sana kita tidak tahu ada virus yang tidak terlihat. Jadi anak-anak harus pakai masker ya. Nah, anak-anak, inilah cerita Bunda. Bunda mau anak-anak di rumah selalu berdoa, selalu hidup benar di mata Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Caranya tadi sudah Bunda jelaskan ya. Anak-anak harus taat perintah Tuhan. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang Bunda akan mengajak anak-anak untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Anak-anak di rumah kalau punya karton atau sampul buku gambar boleh dipakai. Bahan-bahannya ini karton yang kira-kira ukuran A4, lalu kertas lipat, juga lem, dan gunting. Jadi anak-anak nanti mengerjakannya bersama orang tua atau kakak di rumah ya. Lalu di dalam kertas tadi, anak-anak buat tabel seperti ini yang bertuliskan tentukan pilihanmu. Ya, di dalam tabelnya anak-anak menulis kegiatan apa saja, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik. Lalu anak-anak membuat tanda seperti ini ya, tanda murung dan tanda senyum.
Jadi untuk tanda senyum, anak-anak boleh tempel di kegiatan yang baik. Misalnya di sini anak-anak merebut mainan kakak atau adik. Nah, baik apa enggak ya? Kalau nggak baik, berarti anak-anak tempel ini ya dengan lemnya tadi. Kalau sudah, anak-anak boleh share, boleh kasih lihat kakak bunda di rantingnya. Kalau anak-anak sudah mengerjakan tugasnya ya, seperti ini nih. Ini tugasnya, ini merebut mainan kakak atau adiknya. Nah, tidak baik, jadi kita tempel. Kalau yang baik dilakukan, anak-anak tempel yang smile ya, yang tanda senyum ini ya, bisa ya. Nanti kalau anak-anak tidak bisa nulis atau baru belajar nulis bunda, ya boleh minta tolong kakaknya atau papa atau mama atau oma opa, pokoknya yang mendampingi anak-anak di rumah. Dan bunda berpesan anak-anak tetap di rumah, menjaga kesehatan, anak-anak harus selalu makan makanan yang sehat, minum air putih, juga istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak main. Juga untuk yang sekolah harus ingat mengerjakan tugas sekolahnya. Ya anak-anak, sama-sama di rumah kita berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan nanti anak-anak bisa bertemu dengan bunda, kembali kita impa di gereja. Ya anak-anak, bunda mengucapkan selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya Kak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Iya, bagus sekali ya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para pelayan. Iya. Nah, Untuk tugas merespon firman Tuhan kita hari iya. ini. Pasti ada tugas loh. Oh iya Kak ya, ada Iya. tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan ya Kak. Betul. Iya. Nah, kalau tugasnya tidak bisa dikerjakan sendiri, terutama yang masih kecil-kecil, bisa minta tolong kepada orang tua di rumah ya. Betul sekali. Tapi kalau yang anak-anak tanggung itu mungkin Bisa Sudah- kerja sendiri. udah bisa sendiri karena udah besar ya Kak ya. Iya, bagus. bagus. Malah kalau yang anak tanggung Iya. ini membantu adik-adiknya yang Kecil. Iya, ya, kalau benar ada sekali. pekerjaan rumah, tolong dibantu juga ya. Itu menandakan anak-anak sebagai murid Tuhan Yesus yang selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak juga Bunda Rai, Iya Kak. kita menyambut respon firman dengan menyanyi dari Kidung Ceria 277 bait pertama judulnya Lawanlah godaan. godaan. Tetap pakai gerakan ya Kak. Oh iya, tetap ya. Semangat ya anak-anak. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Nah, Bunda Rai dan anak-anak, kita akan masuk dalam doa Doa syafaat. Sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu datang menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam doa syafaat ini, kami berdoa bagi pelayanan firman yang telah ditaburkan oleh pelayan kami
kepada anak-anak layan di Pelkat PA, GPIB Maranatha Denpasar, agar anak-anak kami tetap setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, mau selalu menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah sekelilingnya. Tuhan Yesus berkati mereka semua, walaupun anak-anak kami masih belajar dari rumah secara online, agar mereka diberikan kepintaran dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi orang tua dari anak-anak semua, agar mereka selalu diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan di gereja kami, GPIB Maranatha Denpasar. Jaga dan pelihara kakak layan kami, bunda layan kami, dan semua teman-teman kami di PA maupun di Pelkat lainnya. Juga presbiter yang melayani kami, agar mereka semua diberikan sukacita dalam pelayanan ini. Kami berdoa juga bagi teman-teman yang dalam keadaan sakit, agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Khususnya pandemi COVID-19 yang saat ini ada di mana-mana. Kiranya Tuhan mau menolong kami semua, umat-Mu, agar kami bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat keamanan, berkati dinas-dinas kesehatan dan lain sebagainya, agar semuanya bahu-membahu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami ini dan ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kak Oya, Iya Bunda Rai, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. kita sudah menyanyi untuk Tuhan. Benar, terlebih kita sudah bersyafaat. Sekarang saatnya anak-anak dari ranting Irene dan Ebenezer mempersembahkan pujian, Kak. Iya, pujian ini dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Iya. Mari kita saksikan anak-anak.
Kak, tadi kita sudah mendengarkan persembahan pujian anak-anak. Gimana, Kak? Wow, keren sekali Iya, ya. keren ya, Kak ya. Bagus ya. Kita senang juga ya, Kak, Puji dengarnya. Tuhan ya. Jadi anak-anak yang di rumah, walaupun berada di rumah saja, anak-anak bisa loh seperti mereka dengan merekam sendiri puji-pujian anak-anak dan bisa dikirim ke kakak bunda Iya, untuk benar sekali. Iya. Kalau ada anak-anak Yang berkerinduan mau, untuk iya. memuji Tuhan ya, Kak ya. iya dikirimkan dan kita akan masukkan ya bunda di Iya, dalam benar. ibadah impa juga. Iya. Mari anak-anak dan Bunda Rai Ya. kita masuk dalam persembahan. Anak-anak semua harus menyiapkan kolektanya ya, yang iya, Kak, baik, yang ya. baik. Ingat ya anak-anak ya, kalau mempersembahkan sama Tuhan itu nggak boleh uangnya dikucek-kucek ya, Kak ya. Iya, Iya, ya. harus yang rapi ya, Kak ya. Iya betul. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 256 bait 1, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terganggu. Malam susah pun tenang dalam segala hal. Aku bersyukur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Nah anak-anak, persembahan yang sudah diberikan, silakan anak-anak bisa minta tolong orang tua atau Iya, keluarga di rumah untuk membawa ke gereja ya. Iya benar, Kak. Iya. Tuhan Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Nah anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 269 bait bait yang 1. pertama, Tinggallah dalam Yesus. Tetap pakai gerakan ya, Kak ya. Tetap semangatnya yang baik ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kita tandingnya. Mari anak-anak, kita berdoa untuk persembahan dan doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan saat ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Engkau sertailah ibadah kami ini agar semuanya berkenan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pengasihan Allah
ibadah kita Sudah selesai ya. Tetapi anak-anak tidak putus sampai di ibadah Iya, ini aja. Iya benar Kak. Tetap melakukan perbuatan yang baik dan benar di Mata hadapan Tuhan ya. Nah Kak Oya, Iya Bunda. kita tetap pakai masker ya Kak. Karena apa ya Kak? Iya betul sekali Bunda. Hah? Kita tetap pakai masker karena saat ini di Jawa Bali masih ada PPKM. Iya benar sekali ya Kak ya. Iya. Nah, Jadi anak-anak di rumah tetap juga menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. seperti apa Kak? Pakai masker, Dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, hindari kerumunan dan jaga jarak. Ya anak-anak ya, supaya kita tetap sehat, keluarga sehat, semuanya sehat ya. iya, dan kita selalu setia memuji Tuhan. Tuhan. Nah, anak-anak semua, anak-anak bisa mengikuti salam persekutuan kita, bisa anak-anak sambil jongkok ya Iya. di rumah masing-masing. Iya, kita juga Anak-anaknya, jongkok ya Kak ya. Kalau kita jongkok nanti nggak kelihatan ya. Anak-anak encok. yang jongkok ya. Kakak hitung 1, 2, 3. Lalu kita sama-sama loncat dan katakan Immanuel ya. Siap anak-anak? Siap Bunda Rai? Siap Kak. Siap Grok? Gerak, Iya, Kak. Semangat 45 ya. Iya. Yuk. Ayo Kak, kita hitung bersama Kak. Ayo. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.